tahu Bapa lihat aku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa lihat aku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa pelihara aku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa pelihara aku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Abba, ku panggil Engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Abba, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus ku cinta, Yesus ku cinta, Yesus ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Ku tahu Bapa pelihara aku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih dan anugerah Allah. Hari ini adalah merupakan hari yang berbahagia. Kita boleh masuk ke dalam ibadah perjamuan kudus pada awal bulan Juli tahun 2021. Adalah anugerah Allah yang besar bagi kita. Kita boleh mendengarkan firman Allah. Kita boleh dikuatkan dengan pujian. Kita boleh disegarkan dengan perjamuan kudus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita bersemangat. Di saat kita memuji Allah, kita meninggikan dan mengagungkan namanya dengan hati yang penuh sukacita. Karena inilah yang Allah kehendaki bagi kita. Oleh sebab itu sebelum kita akan masuk di dalam ibadah kita, lewat puji-pujian firman dan perjamuan kudus, terlebih dulu kita menghampiri Allah. Kita mohon pengurapan Allah turun pada pagi hari ini.
di tengah-tengah seluruh jemaat yang mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita menghampiri hadirat Allah. Oke. Di hadapan hadirat Tuhan kami datang kepadamu dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Karena Allah Engkau baik dan sungguh baik dan amat baik bagi kami. Engkau kembali memberi kepada kami kesempatan untuk masuk dalam ibadah pada awal Juli 2021 ini Tuhan. Adalah satu anugerah yang besar bagi kami. Oleh sebab itu Bapa, sebelum kami akan masuk lebih jauh dalam pujian firman dan perjamuan kudus, terlebih dulu kami mohon pengurapan Allah turun bagi kami semua yang telah hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, mari urapi urapan Allah turun bagi yang membawa pujian firman dan pelayanan perjamuan kudus. Urapan Allah turun dalam ibadah pada pagi hari ini, sehingga pada pagi ini kita semua boleh disegarkan, kita semua boleh dikuatkan lewat urapan Allah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama Allah, sukacita Allah mengalir, damai sejahtera Allah mengalir. Kami akan memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kami memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa, di dalam setiap doa kami, di dalam setiap helaan nafas kami. Kami perlu Engkau lebih dari segalanya, sebab Engkau hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Oh, sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatiku, bila sengsara menimpa keadaanku, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Hanya sejauh doa. Kau dengar suaraku, oh.
make a melody, sing unto the Lord. He is giving us a song and a song, for He is worthy. He is worthy of all our praise. Woo-hoo. He is worthy. He is worthy of all our praise. Yeah. He's worthy of honor and glory. He's worthy of power and praise. Worship and bow down before Him and song His name today. Oh yeah. Oh, biar masih memuji Tuhan. Oh haleluya. Datang pada dengan ucapan syukurmu, sebab Dia layak dipuji dan disembah. Oh, terpujilah namamu. Blessed be the name of the Lord. He is worthy. Yeah, He is worthy. Yeah. Oh, worship and bow down before Him. Yeah. Hallelujah. Make a melody, sing unto the Lord. He is giving us a song and a song, for He is worthy. He's worthy of all our praise. Yeah, let's go. He is worthy. He's worthy of all our praise. Woo-hoo. Yeah, yeah, come to this house. Hallelujah, hallelujah, yeah.
Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh melayani kembali di ibadah online GBI Jelambar Timur. Terima kasih buat Tante Popi, terima kasih buat para pelayan Tuhan, para leaders yang ada di GBI Jelambar Timur. Saudara, kita percaya walaupun kita masih beribadah secara online, saya meyakini Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang menyertai hidup kita. Mungkin ada di antara saudara saat ini harus menjalani isolasi mandiri, tapi kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan. Engkau Tuhan yang di pihak kami, sehingga kami berani berkata dengan iman, siapakah lawan kami, karena kami pasti lebih dari pemenang. Pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau berfirman buat kami, karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Pada saat kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, kami melakukan firman Tuhan, maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan. Kami punya masalah, kami percaya ada jalan keluar, ada kemenangan, ada keajaiban, ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita buka firman Tuhan saudara, yang diambil dari Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Tema kita saudara adalah hidup yang berbuah. Pada bulan ini saudara, GBI Jelambar Timur punya tema yang luar biasa. Kita berbuah dalam Kristus Yesus. Bulan lalu saudara, pasti saudara semua berjuang supaya menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh, berakar. Dan sekarang saudara berbuah dalam Kristus Yesus. Kita harus jadi orang-orang percaya saudara, yang terus mengalami pertumbuhan di dalam Kristus Yesus dan berbuah. Mari kita lihat saudara firman Tuhan dengan tema hidup yang berbuah. Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan terambil dalam Galatia pasal 5 mulai ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan, kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang mengatakan saudara, orang yang sukses dia harus punya pengetahuan, dia harus punya knowledge. Makanya orang harus punya pendidikan, harus kuliah S1, S2, S3, S Mambo, S Pompong dan S Teler. Pokoknya katanya belajar sampai setinggi mungkin pendidikan yang kita bisa raih. Tetapi saudara sekarang ditemukan bahwa pengetahuan tidak cukup, harus punya yang namanya keterampilan, harus punya skill. Karena di Indonesia ditemukan banyak orang yang punya gelar sarjana, S1, S2, bahkan S3, tapi tidak terampil dalam melakukan pekerjaan. Jadi dia harus punya yang namanya keterampilan, melalui pengalaman, melalui berbagai macam ya training, ya mentorship, dia punya keterampilan yang baik. Tetapi ternyata sekarang ditemukan lagi bahwa yang namanya pengetahuan tidak cukup buat orang berhasil. Dia harus punya namanya keterampilan. Dan sekarang ditemukan ada namanya karakter. Ternyata karakter ini yang paling menentukan saudara orang berhasil atau tidak. Saya suka mengatakan saudara, buat mahasiswa di sekolah teologi, saya mengajar di Seminari Betel Petamburan. Saya berkata kalau saudara menjadi mahasiswa sekolah teologi, tidak membentuk hidup saudara dalam karakter yang seperti Kristus. Walaupun saudara bisa khotbah dengan luar biasa, khotbah dengan berapi-api, habis kebaktian ada kebakaran. Tetapi kalau saudara tidak memiliki karakter seperti Kristus, tidak punya sifat yang rendah hati. Karena saya pernah dapat semacam kayak permintaan dari hamba Tuhan daerah yang berkata begini, Pak Amos kirim kami hamba Tuhan ya yang dari Seminari Betel, bukan yang pintar ya kami udah terlalu banyak orang pintar katanya, kami butuh hamba Tuhan yang rela untuk melayani, sikat WC, bersihin kursi gereja, ya rela melayani ke
pelosok-pelosok, mengunjungi jemaat dengan rajin. Jadi karakternya, saudara, karakternya. Jadi saudara, ternyata hasil survei mengatakan bahwa 85% orang dipecat itu karena karakter yang buruk. Karakter yang buruk. Ada yang mengatakan, saudara, character is more important than intelligence for success. Karakter itu lebih penting bagi keberhasilan seorang dibandingkan yang namanya kecerdasan atau inteligensi. Saudara, seorang hamba Tuhan yang namanya Reverend Billy Graham. Ini seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Ini hamba Tuhan yang paling banyak berkhotbah buat umat manusia di atas muka bumi ini. Dia adalah pendeta yang melayani presiden-presiden Amerika Serikat. Dia sudah berkhotbah buat miliaran orang di atas muka bumi ini. Dia meninggal kalau tidak salah di usia 99 tahun. Reverend Billy Graham. Ini kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, all is lost. Kalau kekayaan kita hilang, tidak ada yang hilang. Kenapa? Karena kekayaan itu adalah anugerah, titipan dari Tuhan, ada yang berkata. Ada yang berkata lagi, kalau kesehatan kita hilang, ada sesuatu yang hilang. Makanya kita harus menjadi orang Kristen yang jaga kesehatan. Ya, harus ikuti prokes dari pemerintah ya, supaya di tengah pandemi kita tidak tertular yang namanya COVID-19. Tetapi ada yang lebih penting, yang namanya karakter. Kalau karakter kita hilang, maka semuanya hilang. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang namanya Rick Warren berkata, people are interested by talent, God impressed by character. Oh, orang kagum dengan yang namanya talenta, kemampuan, bakat, kehebatan seseorang. Tetapi saudara, Tuhan lebih memperhatikan karakter seseorang. Saudara, apa yang dimaksud dengan karakter? Dwight L. Moody mengatakan, character is a man in the dark. Karakter adalah seperti apa seseorang di dalam gelap. Jadi artinya apa? Karakter itu sifat asli. Beda antara reputasi dengan karakter. Banyak orang membangun reputasi tapi tidak membangun karakter di dalam Kristus. Ada banyak orang di gereja kelihatannya manis, suami yang baik, dia panggil istri pakai bahasa Inggris honey, artinya madu, susu, telur, madu, jahe. Tetapi ada jemaat yang berkata, Pak Pendeta, suami saya kalau di rumah sama di gereja kalau ngomong beda. Saya tanya, kenapa beda Bu? Iya, kalau di gereja panggil saya lembut, manis, suaranya lemah gemulai. Nyaris tak terdengar. Tetapi kalau di rumah kayak lagi orang keselak, ngomongnya begini, gitu ya enggak? Saudara, itu reputasi. Karakter itu sifat aslinya. Jadi saudara, kalau kita bicara tentang keberhasilan hidup seseorang, mari kita bangun karakter kita. Makanya visi gereja GBI Jelambar Timur adalah menjadi umat yang bersaksi dan berkarakter Kristus. Supaya misi kita menyangkut jiwa-jiwa bagi Kristus. Bangun karakter Kristus dalam kehidupan umat. Untuk memperlengkapi dan menyiapkan umat memenuhi amat agung Tuhan Yesus. Kita harus punya karakter yang seperti Kristus. Kenapa saudara? Karena Mahatma Gandhi pernah berkata, I like your Christ. Mahatma Gandhi ini tokoh besar orang India. Ini adalah orang yang sampai hari ini dihargai oleh orang-orang India. Tetapi dia berkata, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Kehidupan orang Kristen saudara, keberhasilannya untuk menjadi saksi Kristus bukan sekedar saudara, dia mungkin bisa bicara dengan fasih. Bukan sekedar karena dia ganteng, cantik, keren. Gereja yang menjangkau jiwa bukan sekedar karena punya sound system yang keren. Bukan karena gerejanya mungkin ya 3 tingkat ke atas, 3 tingkat ke bawah. Bukan karena pendetanya pakai cincin yang segede jengkol, bukan. Tetapi umat Tuhan yang berkarakter seperti Kristus, itu gereja Tuhan yang bisa menangkan dunia ini. Saudara, kenapa? Karena our action speaks louder than words. Artinya apa saudara? Tindakan kita bicara lebih keras daripada kata-kata kita. Saudara, kalau kita bicara tentang bertumbuh dalam Kristus, dan sekarang kita berbicara tentang berbuah dalam Kristus. Saudara, kita harus membedakan hidup yang berbuah dan tidak berbuah dalam Kristus. Hidup yang tidak bertumbuh dan tidak berbuah dijabarkan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan ayat 21 yang tadi kita baca. Hidup yang berbuah adalah hidup yang menghasilkan buah roh. Yang saudara bisa baca dalam Galatia pasal 5
ayat yang ke-22-23. Ada yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pertanyaannya, bagaimana kita memiliki hidup yang berbuah dalam Kristus? Setelah kita mengumuli menjadi orang Kristen yang bertumbuh, sekarang mari kita hasilkan buah yang menyenangkan hati Bapa di sorga dan membuat ada banyak orang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya. Saudara, dalam Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menjadi milik Kristus bukan sekedar dia sudah yang anggota gereja. Bukan sekedar namanya nama Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, 1-2 Korintus, Wahyu, Nugroho. Bukan. Tetapi orang sudah menjadi milik Kristus, dia harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi bagaimana kita hidup yang berbuah dalam Kristus Yesus. Hidup yang berbuah dalam Kristus Yesus. 4 hal yang kita temukan, saudara. Yang pertama, kita harus menyalibkan keinginan perbuatan dosa seksual. Dalam Galatia pasal 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata itu apa? Percabulan, kata Yunani porneia. Kita dapat istilah pornografi, kecemaran, akar tarsia, hawa nafsu, aselgeia. Saudara tahu ada sebuah survei di Amerika Serikat terhadap para pendeta. 30% pendeta di Amerika Serikat, ini sebuah survei terhadap 1050 pendeta di California, Amerika Serikat. 30% mengatakan, saudara, pernah selingkuh loh. Pernah selingkuh. Saya dapat buku dari salah seorang jemaat. Dia pergi ke Amerika, dapat buku yang berjudul I Was Wrong, ditulis oleh Jim Baker. Buku ini akhirnya saya taruh di perpustakaan Seminari Bethel Petamburan. Kenapa, saudara? Karena ini pengakuan jujur dari seorang pendeta yang pernah dicatat di Amerika Serikat, yang gerejanya menjadi salah satu gereja terbesar di Amerika Serikat, Reverend Jim Baker. Tetapi, saudara, dia harus mundur dari pelayanan. Dia harus, saudara, istilah kalau di GB itu harus ya dibina, bukan dibinasakan ya, dibina. Kenapa, saudara? Karena dia jatuh dalam masalah dosa seksual. Kalau kita mau menghasilkan buah, saudara, dalam Kristus Yesus, kita harus menyalibkan yang namanya keinginan perbuatan dosa seksual. Ini poin yang pertama. Orang seringkali, saudara, jatuh dalam dosa karena 3 harta, takhta, wanita. Dan saudara harus ketahui, proses seorang jatuh dalam dosa seksual itu 4P. Dimulai dari mana? Dari pikiran. 4P, pikiran. Dari pikiran jadi perasaan. Perasaan masuk dalam perbuatan dan pembenaran. Dia mulai berpikir, ternyata selama ini istriku jarang mandi. Tapi ketika dia di kantor ketemu rekan sekerjanya seorang parangpuang seorang perempuan wangi, sering dandan, ya istrinya di rumah jarang dandan, apalagi dalam situasi pandemik, dibiarkan rambutnya terurai panjang dan mengerikan, rambutnya seperti sapu ijuk, itu rambut istrinya, tapi dia lihat rambut perempuan rekan sekerjanya, dan mulai berpikir, aduh, ya. Kalau istriku seperti begini gimana ya? Itu bahaya, itu bahaya. Karena segala sesuatu mulai dari pikiran. Dari pikiran akhirnya dia mulai dekat ini dengan ini perempuan. Mulai senang. Apalagi ini perempuan juga memuji dia. Ya, dan akhirnya masuk dalam usaha perselingkuhan. Dan akhirnya, saudara, setelah ketahuan dia melakukan yang namanya pembelaan. Pembenaran. Jangan berkata, ya habis Pak Pendeta, ketika di-coaching oleh pendeta. Saya seringkali saudara konseling orang-orang yang begini. Selalu punya dalih. Habis Pak Pendeta istri saya begini. Atau kalau seorang istri berkata, habis suami saya begini. Dan bla bla bla. Itu saudara yang namanya pembenaran. Saya teringat, saudara, dalam perjalanan lama ada seorang yang namanya Yusuf. Yang bahasa Sundanya kita panggil Kang Ucup. Ketika digodai oleh Tante Po, maksudnya Potifar, Yusuf dikatakan lari keluar. Oh, ini artinya apa, saudara? Seperti doa Bapa kami, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Reverend Billy Graham yang tadi saya singgung di awal khotbah berkata, dia tidak pernah mengendarai sebuah mobil berdua dengan seorang wanita. Jadi artinya apa? Jangan memberi celah bagi dosa seksual.
Martin Luther reformator gereja pernah berkata, jika burung terbang di atas kepala, jangan biarkan bersarang di atas kepala kita. Mungkin ada yang berkata, apa pendeta? Tapi kan kita roh penurut, tapi daging lemah Pak Pendeta. Saudara-saudara, memang dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu untuk menyalipkan keinginan perbuatan dosa seksual. Kita harus minta Allah Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita, sehingga kita menghasilkan buah roh. Saudara-saudara, buah roh yang disebut dengan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah roh yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Supaya apa? Supaya kita punya namanya integritas. Kesetiaan itu bicara saudara dapat dipercaya. Ini bicara integritas. Kalau seorang suami, seorang istri, seorang muda, siapapun kita punya yang namanya kesetiaan. Pistis bahasa Yunani. Itu artinya dapat dipercaya. Kesetiaan itu bicara saudara integritas. Apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita punya namanya kelemah lembutan. Kelemah lembutan dari kata Yunani praotes. Praotes sebuah kata Yunani yang dipakai untuk menjinakkan binatang yang buas. Jadi kelemah lembutan itu bicara tentang menjinakkan hati kita yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan kita punya namanya penguasaan diri. Ini bicara tentang bagaimana saudara kita menang atas godaan seksual. Kata Yunani untuk penguasaan diri itu dari kata Yunani enkrateia, yang artinya kita mampu menguasai keinginan dan nafsu terhadap yang namanya godaan seksual. Kita punya namanya komitmen kesian terhadap kekudusan hidup dan ikrar dalam pernikahan. Saudara-saudara, saya pernah khotbah dan bawa seminar bersamaan dengan seorang yang namanya Veronica Wong. Ternyata saudara, dia hidup belasan tahun sebagai seorang lesbian. Dia hidup ya sebagai suami istri dengan seorang perempuan. Ini beneran di Jakarta ada, saudara, belasan tahun. Dan dia ke gereja tiap hari Minggu. Dan di sebuah gereja yang bagus, sebuah gereja yang bagus. Ya, GBI, masuk GBI. Saudara-saudara, tetapi kenapa dia belasan tahun hidup dalam dosa yang disebut dengan dosa seksual? Karena kenapa saudara? Karena pada waktu itu dia pakai kekuatan sendiri. Satu kali ketika Roh Kudus menginsafkan dia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, dia nyerah sama Tuhan. Dan minta supaya Roh Kudus memenuhi hidupnya. Dan sekarang Veronica Wong sudah melayani Tuhan. Dilepaskan dari namanya ikatan dosa seksual lesbianisme. Kenapa saudara? Karena Tuhan memberikan dia kemampuan dalam Rohnya yang kudus. Ada namanya kesetiaan, ada namanya kelemah lembutan dan penguasaan diri. Puji Tuhan, haleluya. Yang kedua saudara, kita harus menyalipkan keinginan perbuatan dosa terhadap yang namanya kuasa kegelapan. Menyalipkan keinginan perbuatan dosa kuasa kegelapan. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-20. Penyembahan berhala dan sihir harus disalibkan, harus dibuang, harus dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Alkitab kalau kita baca, ada berbagai macam penyembahan berhala. Kalau kita baca dalam Alkitab perjanjian baru dan perjanjian lama, ada yang namanya Legion Beelzebul, ada yang namanya Dewi Diana, Roh Tenung, Abaddon, Apollyon, Baal Asitoret, Milkom, Baal Gad, Baal Peret, Baal Beer. Ini bicara saudara tentang yang namanya kuasa kegelapan, okultisme. Kalau kita mau berbuat dalam Kristus, kita jangan pernah terlibat dengan yang namanya kuasa kegelapan. Karena kita tahu saudara, orang-orang Kristen di Ambon itu terlibat dengan berbagai macam saudara roh-roh jahat. Ya karena saya ada Ambonnya jadi saya tahu saudara. Itu roh-roh jahat daerah Maluku. Mulai keterikatan dengan yang namanya Patah Siwa, Patah Lima. Ya, ada Gunung Nuno Saku, ada Sirimau, dan macam-macam. Ya, orang-orang dari Minahasa juga demikian. Ada opo-opo, ada penyembahan berhala, penyembahan orang mati. Mungkin sudah berkata, ini kan cuma di Indonesia. Ternyata hasil survei di Eropa, di Jerman dan di Prancis, orang-orang yang percaya sama dukun-dukun peramal itu makin lebih banyak saudara. Akhir-akhir ini. Saya pernah baca kesaksian Ki Genong Pamungkas, ini sudah meninggal ya, Ki Genong Pamungkas sudah almarhum. Ternyata jadi sebuah diskusi, dia sudah bertobat apa enggak? Karena dia pernah bersaksi.
Dia pernah ngomong di sebuah stasiun televisi bahwa dia sudah dibaptis jadi orang Kristen. Tetapi saudara, setahu saya dan juga ada rekan-rekan hamba Tuhan berkata, Geneng Pamungkas nyata ya, mohon maaf saudara ya masih rada-rada gendeng gitu dalam pengertian saudara. Ya walaupun dia ngaku Kristen tapi kok masih punya roh fudu, dia ngomong masih punya kuasa gelapan. Jadi saya tahu saudara, orang seperti Geneng Pamungkas almarhum, kalau dia tidak sungguh-sungguh bertobat, tidak sungguh-sungguh menyalipkan perbuatan okultismenya, tidak membuang, mematakannya, mengusir, dilepaskan dari kuasa kegelapan, dia tidak bisa bertumbuh dan berbuah dalam Kristus Yesus. Saya baca kesaksian saudara dari seorang yang namanya Mukendi, ex-dukun Afrika. Saya baca bukunya yang berjudul Direbut dari Cengkraman Iblis. Wah saudara, kalau saya baca bukunya mengerikan. Jangan pernah saudara terlibat dengan kuasa kegelapan. Saudara tidak akan pernah berakar, bertumbuh dan berbuah. Tidak akan pernah. Karena iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Kita harus sungguh-sungguh jadi orang percaya yang beribadah. Apa artinya ibadah? Banyak orang yang berkata, Pak, ibadah online kok kayaknya Pak kurang mantap. Harus Pak datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan, datang sungguh-sungguh dalam sebuah ruangan yang namanya rumah Tuhan, gereja. Itu baru ibadah. Itu namanya ibadah formal. Tapi yang dimaksud dengan ibadah sesungguhnya kalau sudah baca dalam Alkitab, dari bahasa Ibrani saha, asap, bahasa Yunani sebomai, latro, proskuneo. Itu artinya orang yang menunjukkan satu sikap membungkuk. Ada ekspresi kasih, ultimate relationship, persekutuan tertinggi, dan memberi hidup secara total. Ketika seorang menyembah kepada Tuhan, 100% hidupnya dia serahkan kepada Tuhan. Makanya tidak bisa kalau seseorang menyembah Tuhan di hari Minggu, tapi hari Senin atau Selasa atau Rabu dia datang ke dukun untuk mendapatkan kesembuhan. Tidak bisa, itu bukan penyembahan. Dia ke gereja hanya sebuah formalitas, biar dibilang dia orang Kristen. Tetapi orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, seperti Roma 12 ayat yang pertama berkata, dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup kudus, berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Saya berdoa jemaat Tuhan GBI Jalan Timur menjadi orang-orang percaya yang menyembah Tuhan dengan mempersembahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup kudus, berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah jemaat Tuhan GBI Jalan Timur yang berkenan dan buat kita berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin, puji Tuhan. Yang ketiga saudara, kita harus menyalipkan keinginan perbuatan dosa sosial. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-20 ada dikatakan saudara, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perjedian roh, pemecah kedengkian. Kalau kita mau berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus Yesus, kita harus menyalipkan yang namanya keinginan perbuatan dosa sosial. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, ternyata ada yang namanya jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu jemaat karismatik. Karena di dalam jemaat Korintus itu mereka sudah berkarunia Roh Kudus. Dijabarkan dalam 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14. Tetapi kalau sudah menemukan dalam 1 Korintus pasal pertama ayat 12, ada perpecahan dalam jemaat. Kadang ada yang berkata aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas. Dan ini tanda ketidakdewasaan rohani jemaat Korintus. Sehingga mereka tidak berbuah. Kalau orang tidak dewasa dalam Kristus, dia dikuasai oleh namanya dosa sosial, yaitu apa? Konflik dengan sesama. Ada namanya iri hati dan perselisihan. Firman Tuhan katakan, kamu manusia duniawi. Kata Yunani dipakai adalah sarkikos. Sarkikos itu adalah manusia yang sudah di dalam gereja, sudah percaya Tuhan Yesus tapi tidak dewasa, tidak berbuah, tidak menghasilkan karakter Kristus. Karena kenapa? Karena masih ada namanya iri hati, perselisihan. Survei di Amerika Serikat saudara mengatakan sumber dari konflik, sources of congregational conflict. Saudara lihat nih daftarnya. Teologi, doktrin itu paling bawah. Tetapi yang paling tinggi, yang paling atas adalah members behavior. Itu bicara tentang tingkah laku. Jadi artinya apa saudara? Orang-orang percaya kalau kita memiliki yang namanya unity di dalam gereja,
Kita memiliki yang namanya keutuhan pernikahan. Suami istri harus berangkar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus Yesus. Tidak bisa seorang suami berkata, biarlah istriku sajalah yang sungguh-sungguh rohani kalau aku masih rohana. Nggak bisa. Nggak bisa juga untuk berkata, ya udahlah, yang penting kita udah ke gereja jadi orang Kristen. Yang penting kita nggak murtad, nggak menyangka Tuhan Yesus. Tidak cukup. Suami istri, orang tua, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, GBI Jelambar Timur harus menjadi orang-orang percaya yang berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus Yesus. Sudah tahu kalau orang tuh hidup dalam konflik kepahitan. Seorang dokter namanya Don Colbert dalam bukunya mengatakan, saya mempertimbangkan kepahitan, kebencian dan sikap tidak mau mengampuni sebagai 3 perasaan yang paling mematikan. Perasaan-perasaan ini sebenarnya dapat menghambat tubuh dalam melepaskan toksin-toksin, khususnya dari hati dan kantung empedu. Toksin-toksin yang semakin menumpuk itu pada akhirnya menyebabkan penyakit. Dulu salah seorang pembina rohani saya memberikan kesaksian melayani seorang perempuan yang mengalami benjolan di perutnya dan sudah berdoa dan didoain oleh banyak hamba Tuhan. Sudah sempat dia sekolah Alkitab, sudah aktif dalam pelayanan, tapi benjolan di perutnya tidak sembuh-sembuh. Satu kali dalam pelayanan saudara, pembina rohani saya ini, mentor rohani saya, melayani ini perempuan. Dan ternyata dia punya kepahitan. Karena ayah tirinya pernah melecehkan dia secara seksual. Dan pada waktu itu dia belum mengampuni. Saudara, pembina rohani saya melayani ini wanita. Untuk mengampuni. Setelah sekian menit, mungkin hampir 1 jam, akhirnya ini wanita mau mengampuni. Dan dia berdoa, dia sudah tidak tahu di mana ayah tirinya berada. Tapi di hadirat Tuhan, dia ngaku, dia simpan kepahitan. Dan dia mengatakan dia mengampuni ayah tirinya. Apa yang terjadi saudara? Selesai dia berdoa pengampunan. Dia mengampuni. Ya, ayah tirinya pernah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Maaf kata, dia langsung ke toilet. Itu keluar semua tuh racun-racun dalam perutnya. Yang buat dia mengalami benjolan. Jadi artinya apa saudara? Kalau kita membiarkan yang namanya kepahitan, kita gak bisa bertumbuh. Kita gak bisa mengalami berkat Tuhan. 1 Tesalonika 5:23 berkata, biarlah kita sempurna dalam roh, jiwa dan tubuh kita. Kalau seseorang simpannya namanya kepahitan, kemarahan, sering buang muka, sehingga mukanya sering diambil orang. Sering buang muka sehingga di rumahnya banyak percetakan muka. Saudara, dia harus minta Roh Kudus yang namanya apa? Kesabaran. Kesabaran tuh dari kata ini makrotumia. Makrotumia tuh dari kata makro dan tumos. Artinya orang yang bisa menunda kemarahan tanpa batas waktu. Bisa menunda kemarahan tanpa batas waktu. Banyak orang suka berkata, sekali lagi kamu begini, awas kamu, awis. Enggak, orang punya kesabaran. Dia bisa mengampuni orang. Dia punya yang namanya disebut kemurahan. Belas kasihan sama orang lain. Dia punya yang namanya kebaikan. Dia bisa menolak kejahatan. Tahun 2019 saya khotbah, ada kesaksian dari seorang ibu namanya Ibu Shana Latuputi. Anaknya saudara mengalami kecelakaan, ditabrak oleh seorang tentara TNI AL. Singkat cerita anaknya meninggal. Dan anggota TNI AL ini saudara, dia akan bisa kena disiplin yang luar biasa. Tetapi yang luar biasa, Ibu Shana Latuputi dengan suaminya pada waktu itu masih hidup, datang ke komandannya dari tentara TNI AL ini dan mengatakan kami tidak mau ada masalah, kami mau mengampuni. Saudara, itu tentara bukan orang Kristen, tetapi Ibu Shana Latuputi mengampuni ini tentara. Apa yang terjadi saudara? Itu tentara datang ke gereja saudara, ikut ibadah, dan saya khotbah waktu itu. Saudara, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika orang percaya bisa mengampuni seperti Tuhan Yesus di kayu salib, nanti kita akan menerima perjamuan kudus. Itu menjadi teladan buat setiap kita. Di atas kayu salib Tuhan berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Banyak orang tidak bisa mengampuni, kenapa? Karena hidupnya tidak mau seperti Kristus. Tidak mau minta pertolongan Allah Roh Kudus. Tidak mau menyalipkan yang namanya kepahitan, kebencian, sakit hati, amarah dalam dirinya. Saya percaya kalau kita mau mengampuni, kita punya namanya kesabaran, kemurahan, yang namanya kebaikan nyata dalam diri kita.
Tuhan pasti menolong kita menjadi orang-orang percaya yang bertumbuh dan jadi saksi Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, yang keempat adalah menyalipkan keinginan perbuatan dosa, hedonisme. Apa itu yang namanya hedonisme? Kemabukan pesta pora. Gaya hidup hedonisme adalah kenikmatan hidup yang berkaitan dengan kekayaan dan pesta pora. Istilah kemabukan pesta pora dari kata Yunani yang artinya merusak kebiasaan mental, fisik dengan minuman keras. Pesta pora itu artinya pesta secara berlebihan dengan minuman keras hingga mabuk. Saudara, orang seringkali walaupun dia sudah jadi anggota gereja tidak bertumbuh. Kenapa? Karena masih dugem. Namanya anak-anak muda, banyak remaja, pemuda, youth di gereja. Kadang karena pergaulan masih dugem. Ini membuat banyak anak-anak muda nggak bisa jadi saksi, nggak bisa bertumbuh imannya, nggak bisa bertumbuh rohaninya. Kenapa? Karena terikat dengan yang namanya roh hedonisme. Saya teringat kisah saudara Elvis Presley. Elvis Presley ini orang Kristen. Dia punya album rohani. Ibunya itu katanya pendoa syafaat, pendoa di gereja Pentakosta di Amerika. Tapi Elvis Presley yang suaranya luar biasa, king of rock and roll. Ya kalau Elvis Presley nyanyi, wih, ya orang cerit-cerit. Kenapa? Karena kakinya kinjak ya. Saudara, Elvis Presley pernah ditanya oleh seorang wartawan apa yang menjadi impian dalam hidupnya. Dia sebutan 3 kata, rich, famous, dan happy. Tetapi saudara, Elvis Presley beberapa bulan kemudian ketika ditemukan tewas kalau tidak salah di rumahnya, ditemukan belasan obat bius dalam dirinya. Kenapa saudara? Karena walaupun dia adalah orang Kristen, dia tidak bertumbuh. Walaupun dia nyanyi lagu rohani dengan luar biasa, tapi tidak berbuah. Kenapa saudara? Roh hedonismenya belum dicabut, belum dilepaskan. Dia belum salibkan yang namanya gaya hidup hedonisme. Seorang wanita yang namanya Marilyn Monroe diinjili oleh Billy Graham. Tapi dia berkata buat Billy Graham lalu asistennya, I don't need you Jesus. Seminggu kemudian ditemukan tewas di apartemennya, overdosis. Kenapa? Karena Marilyn Monroe cari yang namanya kepuasan, kenikmatan hidup melalui yang namanya obat-obatan. Seorang fisikawan, seorang saintis yang namanya Blaise Pascal pernah berkata, there is a God shaped shakum in the heart of every man. Which cannot be filled by any created thing, but only by God the Creator made known through Jesus. Di dalam diri manusia ruang hampa yang tidak bisa diisi. Ada ruang hampa yang tidak bisa diisi oleh apapun juga. Tidak bisa diisi oleh yang namanya ketenaran, harta, materi, cian, fulus, hepeng, health, money. Tidak bisa, saudara. Hanya bisa diisi oleh pencipta yang kita kenal dalam Kristus Yesus. Nanti kita akan menerima perjamuan kudus untuk menunjukkan bahwa saudara, kita sungguh-sungguh percaya satu keyakinan kita bahwa hanya Yesus Kristuslah yang memuaskan hidup kita, yang membuat hidup kita punya nilai yang berarti. Saudara, kita memerlukan buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera yang dari Allah. Kita memerlukan kasih Allah yang menyelamatkan. Kita memerlukan sukacita, yaitu sukacita karena kehadiran Allah, janji Allah dalam hidup kita. Dan damai sejahtera, satu ketenangan. Karena kenapa? Karena dosa kita telah diampuni. Setiap kali hamba Tuhan, satu jemaat Tuhan berkata Shalom, itu artinya apa saudara? Damai sejahtera Allah yang menguasai hati kita. Itu terjadi kenapa saudara? Karena karya Yesus Kristus di kayu salib yang membuat kita bisa memiliki damai sejahtera. Kita berdamai, kita memiliki shalom yang dari Bapa Surgawi. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, pada waktu kita dibaptis, perhatikan gambar ini saudara. Kita mati dengan Kristus. We die with Christ. Kita dikuburkan dengan Kristus. Dan kita raised with Christ. Artinya apa saudara? Kalau kita telah menjadi milik Kristus, kita telah mati terhadap dosa. Maknanya dalam Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ketika kita
dibangkitkan bersama Kristus, keluar dari kolam baptisan. Itu artinya apa, saudara? Sekarang hidup kita adalah hidup bersama dengan Kristus. Saya mau cerita Agustinus, saudara lihat ini gambar. Ini seorang bapak gereja, dia dulu hidup 12 tahun. Sama relevan dengan seorang perempuan sampai dia punya anak di luar nikah. Tetapi ibunya namanya Monica, yang kita panggil di gereja Cimonik. Tapi Cimonik berdoa terus buat anaknya nama Agustinus. Dan ajaib, puji Tuhan, Agustinus bertobat dengan cara Tuhan yang luar biasa. Seorang anak kecil suruh dia baca Alkitab ketika dia melewati sebuah taman. Dari satu ayat itu dia bertobat dan terima Tuhan Yesus. Dan setelah dia bertobat, dia bertumbuh dalam Kristus. Saudara, satu kali dia lewat di sebuah pasar, ketemu mantan perempuan yang pernah hidup 12 tahun dengan dia. Ini perempuan ternyata cari-cari dia terus. Dan ketika ketemu Agustinus, dia gembira dan menggodai Agustinus. Tapi Agustinus berkata, maaf, Anda salah ketemu orang. Loh, kamu kan Agustinus, aku tahu persis, kamu tahu Agustinus pernah hidup dengan saya, bla bla bla. Maaf, Agustinus yang dulu sudah mati. Agustinus yang sekarang, Agustinus yang lain, yang beda. Saudara-saudara, inilah gambaran orang Kristen yang telah menyalibkan perbuatan dagingnya, telah mati bagi dosa, tetapi dia hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita harus hidup dalam Roh Kudus, hiduplah oleh Roh. Saya mau kasih gambaran, saudara. Ini air, ya, yang ada dalam botol ini. Ini cuma separuh kira-kira. Kalau saya ibaratkan air ini adalah karya Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, maka ada sisa udara. Ada orang yang bertanya, Pak, gimana caranya, Pak? Saya bisa hidup berkemenangan, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus Yesus. Sama juga, saudara, seperti kayak botol ini. Gimana caranya mengeluarkan udara dari botol ini? Caranya, saudara, jangan biarkan ada ruang kosong. Saudara harus mengisinya dengan air sampai penuh. Ini dia, penuh. Jadi tidak ada ruangan untuk udara. Harus sampai penuh. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Kata penuh Roh Kudus itu artinya orang yang dikuasai, dipengaruhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Banyak orang Kristen cuma hari Minggu doang kelihatan dia penuh Roh Kudus. Tapi hari Senin sampai Sabtu tidak penuh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus harus terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara kita punya value dalam gereja, GBI Jelambar Timur punya value yang luar biasa. Ada yang namanya kasih, ada yang namanya kerendahan hati, ada yang namanya ketaatan dan konsisten. Itu artinya apa, saudara? Kita harus menghasilkan buah dalam Kristus Yesus. Kita harus hidup yang berbuah, menghasilkan yang namanya kasih. Itu kasih yang dari Allah. Kerendahan hati yang seperti Kristus. Ketaatan yang konsisten. Artinya apa? Terus menerus dipenuhi Roh Kudus. Jangan hari Minggu doang kita menyanyi lagu peganglah tanganku Roh Kudus. Itu cuma hari Minggu. Tapi Senin sampai Sabtu Roh Kudus. Jangan, saudara. Value kita adalah apa? Kita harus menghasilkan kasih, kerendahan hati, ketaatan, dan konsisten. Caranya bagaimana, saudara? 4 hal yang kita pelajari. Bagaimana kita hidup berbuah dalam Kristus. Yang pertama, menyalibkan keinginan perbuatan dosa seksual. Yang kedua, menyalibkan keinginan perbuatan dosa kuasa kegelapan. Menyalibkan keinginan perbuatan dosa sosial, konflik, kepahitan, kemarahan terhadap orang lain. Yang keempat, menyalibkan keinginan perbuatan dosa hedonisme. Maka saya percaya kita menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi, menggenapi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa dan persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada ibadah saat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah mengajar kami, yang telah berbicara buat kami. Biarlah kami menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi jemaat Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan menyalibkan setiap perbuatan dosa seksual di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat setiap seorang suami, setiap istri. Kami berdoa Bapak, orang-orang muda. Biarlah kami hidup di dalam kekudusan seksual.
Kami berdoa Bapa, biar setiap kami menjadi orang-orang percaya yang tidak dijebak oleh yang namanya kuasa kegelapan, roh-roh jahat, iblis yang mencoba. Tapi biarlah setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak, mematahkan, menghancurkan, memutuskan dari setiap perbuatan kuasa kegelapan. Karena kami percaya roh yang ada dalam diri kami, yaitu Roh Kudus, itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kami berdoa Bapa, supaya kami menyalipkan setiap kepahitan, amarah, kepentingan diri sendiri, iri hati, perselisihan, konflik dengan sama. Tapi biarlah kami menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Oh, ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu nyata buat setiap kami. Sehingga hidup kami tidak diperbudak oleh nama hedonisme. Tetapi ketika kami saudara hidup dalam Kristus Yesus, kami tahu persis hidup kami sungguh berbahagia, sungguh diberkati, sungguh mengalami kepenuhan Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus. Bapa, tolong kami supaya setiap roti dan anggur perjamuan kudus yang telah kami persiapkan, Tuhan kuduskan. Biarlah anugerah kasih karunia Tuhan turun atas roti dan anggur perjamuan kudus yang telah kami persiapkan. Setiap jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalamnya, Tuhan persiapkan hati kami sungguh-sungguh Tuhan, supaya kami boleh mengalami anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan. Karena kami percaya oleh bela Tuhan Yesus kami telah disembuhkan. Terima kasih Bapa, kami mempersiapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan. Bapak sekalian, menurut tata Gereja Betel Indonesia dan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia, kita sebagai jemaat Tuhan percaya bahwa perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan satu dengan yang lain. Perjamuan kudus itu sebuah sakramen. Sakramen itu artinya apa, saudara? Dari kata Latin sacramentum. Sacramentum sering dipakai, saudara, oleh seorang prajurit Romawi berjanji kepada kaisarnya, berjanji sampai mati. Makanya tentara Romawi menjadi salah satu legiun pasukan tentara yang paling hebat di dunia. Kenapa? Karena prajurit-prajuritnya mereka harus rela mati buat kaisarnya. Kalau kita menerima perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus, itu artinya apa, saudara? Itu artinya kita mau hidup, saudara, ya, untuk setia sampai mati kepada Tuhan Yesus. Kita setia sampai pada akhirnya hidup dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Kita percaya, saudara, oleh karena anugerah dalam Kristus Yesus, kita boleh menerima kembali perjamuan kudus pada ibadah di awal bulan, di bulan Juli 2021. Mari kita persiapkan hati kita, saudara, kita naikkan pujian, persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Mari bersama naikkan pujian ini. Katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
besar dalam hidupku. Dengan ucapan syukurmu di hadapan. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you for everything. Oh, hallelujah. Oh, we love you Jesus. Oh, thank you for all you have done. Thank you for everything. Oh. Haleluya. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh darah-Mu yang kudus kami disucikan. Oleh darah-Mu yang kudus hati nurani kami yang jahat dikuduskan, sehingga kami bisa masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami dipulihkan hubungan kami dengan Bapa di surga. Bahkan kami percaya oleh bilu-bilu Tuhan Yesus kami disembuhkan. Mari jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama. Mari kita bersyukur, kita berkata haleluya, puji Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa, kita diselamatkan. Kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya hilang, kita yang seharusnya sakit. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh tubuh dan darah Kristus, kita diselamatkan, kita dimerdekakan, kita dipulihkan, kita disembuhkan dengan cara yang ajaib. Oleh karena kuasanya yang nyata buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masing-masing bersyukur. Angkat tangan kita dimanapun sudah berada saat ini. Angkat tangan saudara. Bersyukur, katakan glory, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa buat setiap kami. Firman-Mu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau telah mengaruniakan kepada kami Yesus Kristus anak yang tunggal. Sehingga setiap kami yang percaya pada Tuhan Yesus, kami tidak binasa, melainkan kami boleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk korban Yesus Kristus kayu salib. Kami diselamatkan, kami memiliki pengharapan, kami dimerdekakan dan kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Saat ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan bersekutu, memuji muliakan nama Tuhan. Bahkan telah menerima perjamuan kudus. Bapa, kami berdoa untuk saudara kami yang mungkin dalam kelemahan fisik yang sakit. Kami percaya oleh bilir Tuhan Yesus, oleh tubuh Kristus yang dipecah-pecah, yang telah dihancurkan, kami telah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara kami yang harus menjalani isolasi mandiri, mungkin saat ini kami terpapar COVID-19, kami percaya kesembuhan telah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Ibu Gembala Tante Popi. Tuhan tetap memberikan hikmat, anugerah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati seluruh pengurus, para leaders, aktivis, pengerja dan jemaat Tuhan GBI Jelambar Timur. Biarlah gereja ini menggenapi visi, misi, nilai-nilai yang Tuhan telah berikan bagi gereja-Mu. Kami tetap berdoa buat Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia tetap dalam tangan Tuhan. Kami mau tetap berkata buat Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian dalam
pekerjaan Tuhan yang telah mengembalikan milik Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan pelayanan. Tuhan, Engkau memberkati, menguruskan setiap persembahan yang telah dibawa dalam hadirat Tuhan, sehingga kami percaya GBI Jelambar Timur menjadi gereja yang diberkati, menjadi gereja yang membawa Injil Yesus Kristus, menggenapi amanat agung Tuhan Yesus bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadahnya Tuhan. Kami mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama sebagai tanda kita ingin berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus Yesus, menghasilkan buah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan, pengurapan, dan kepenuhan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. God bless you. Shalom. Yesus hidup.